Haji Mustafa adalah seorang pegawai negeri yang jujur, lagi taat beragama. Umurnya sudah menginjak 50 tahun. Ia tidak takut kepada apapun selain kepada Allah. Ia juga tidak berbicara kecuali yang baik. Orang-orang menyukainya karena perangainya yang sangat baik kepada semua orang. Dan juga giat membantu orang-orang yang kesusahan. Pada suatu ketika, salah seorang temannya mengundangnya untuk hadir dalam pesta walimah anaknya di kampung sebelah. Setelah acaranya selesai, ia pun pulang. Di perjalanan pulang, ia melihat ada orang yang sedang berbuat jahat kepada orang yang lemah. Ia pun segera membuka HP-nya dan merekamnya, lalu mengirimkannya kepada pihak yang berwajib. Saat di kantor polisi, ternyata orang yang berbuat jahat itu adalah keponakan dari kepala polisi. Bahkan polisi itu tidak segan untuk menghukum Haji Mustafa jika ia tetap bersikeras melapor. Akan tetapi, Haji Mustafa tidak peduli demi menegakkan keadilan. Selang beberapa hari, Haji Mustafa dikejutkan oleh beberapa orang polisi yang datang kepadanya untuk menangkapnya dengan tuduhan pencurian. Tidak sampai di situ, kepala polisi itu pun menyuruh anak buahnya untuk tidak memberikan makanan atau minuman kepadanya, hingga ia mau mencabut gugatannya. Setelah 2 hari di dalam penjara, Haji Mustafa merasa sangat haus, hingga rasanya ia ingin mati. Ia kesana kemari seperti orang gila yang tidak tahu harus melakukan apa. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul di hadapannya dengan segelas air dingin yang sangat lezat. Saat Haji Mustafa melihat orang itu, ia menaruh telunjuknya di mulutnya. Kemudian, ia menyuruhnya untuk diam dan tutup mulut. Haji Mustafa pun langsung meminumnya sampai habis. Dia masih penasaran siapakah orang yang telah memberinya minum ini. Saat waktu olahraga, semua napi diperbolehkan keluar untuk berolahraga. Kemudian, pemuda itu datang padanya dan memberitahunya bahwa dialah yang memberikan segelas air itu. Haji Mustafa terheran-heran. Pemuda itu pun tahu akan keheranan Haji Mustafa. Ia berkata padanya, "Aku sangat kenal padamu, sedangkan kamu tidak akan mengingatku." "Bagaimana itu terjadi?" jawab Haji Mustafa. "Dulu saat aku kecil, kampungku diserang oleh sebuah wabah penyakit. Ibuku menangis, bahkan keluargaku semuanya. Karena sapi kami satu-satunya yang menjadikan kehidupan kami sehari-hari telah mati. Mendengar hal itu, kamu tiba-tiba datang kepada kami dan memberikan kami sebuah cek yang bernilai sama dengan harga satu sapi itu sebagai sedekah. Sejak saat itu, kamu tidak pernah lagi melihat kami. Kamu pun tidak tahu bahwa dengan adanya sedekahmu itu sudah merubah keluarga kami menjadi lebih baik seperti sekarang ini." Haji Mustafa pun tersenyum. Lalu ia berkata, "Sungguh benar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu meredupkan kemarahan Allah. Dan sesungguhnya amal kebaikan akan mencegah dari amal keburukan." Keesokan harinya datang sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Ternyata, si pemuda itu datang kepada Menteri Pertahanan dan mengabarkannya bahwa kepala polisi telah melakukan tipu daya terhadap Haji Mustafa. Ia pun memberikan bukti-bukti kepadanya. Kemudian Haji Mustafa pun dapat kembali bebas, dan akhirnya kepala polisi jahat itu pun telah dipecat dari pekerjaannya. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون